Mungkin saat ini kamu sedang ngerasa nggak bahagia, atau kamu penasaran sehingga ingin mencari kebahagiaan. Ketika orang lagi nggak bahagia. Biasanya gejalanya adalah ketika kita mencari kebahagiaan dengan ngelakuin hal-hal yang kita seneng, nggak lagi punya efek yang sama setelah kamu ngelakuinnya. Kita juga jadi ngerasa hampa, susah buat ketawa atau seneng sepanjang hari. Tapi, sebenarnya ini normal. Banyak orang yang mengalami hal tersebut, yaitu ngerasa susah buat jadi bahagia kemudian melampiaskannya dengan mencari kebahagiaan sesaat. Di kesempatan ini kita cerdas bakalan ngasih sudut pandang baru tentang penyebab kenapa seseorang bisa ngerasa nggak bahagia dan gimana cara ngatasinnya. Yuk simak sampai habis. Apa kebahagiaan itu? Kebahagiaan adalah perasaan gembira sementara yang kita dapatkan ketika kita melakukan suatu hal yang menyenangkan. Misalnya nongkrong sama teman, atau makan banyak tapi pakai diskon cashback yang murah banget dan sebagainya. Biasanya, orang mendapatkan kebahagiaan ini dengan cara yang cukup sederhana. Tapi, kebahagiaan ini cenderung nggak bertahan lama. Makanya, kalau dari definisi ini, sebenarnya yang banyak orang lakukan dalam hidup itu bukan mencari kebahagiaan, tapi lebih ke kepuasan hidup. Jadi, bukan happiness, tapi life satisfaction. Bedanya apa? Kepuasan hidup sifatnya lebih jangka panjang. Kepuasan hidup pada dasarnya adalah kepuasan yang kita alami saat kita ngeliat ke belakang dan ngerasa bahwa kita udah mencapai suatu hal yang penting dalam hidup. Jadi, kalau kebahagiaan itu berada di masa kini dan short term sifatnya. Sementara, kepuasan hidup itu adalah ketika kita ngeliat ke belakang atas hal-hal yang udah kita lakuin. Pasti banyak yang bertanya, gimana caranya supaya bisa bahagia? Semua dari kita pasti menginginkan kebahagiaan. Banyak yang mencari kebahagiaan dengan bermacam-macam cara. Namun, bagaimana sih sebenarnya cara mencapai kebahagiaan tersebut? Tentukan tujuan yang ingin diraih dalam hidup. Coba deh kamu tentukan tujuan yang pengen kamu raih dalam hidup. Bisa tujuan jangka pendek, menengah, atau jangka panjang. Dengan nentuin tujuan, kita jadi lebih bijak dalam memilih aktivitas apa yang akan kita lakuin. Dengan adanya tujuan, rintangan-rintangan apapun yang kita temui, nggak bakal jadi masalah. Karena rintangan itu bakal berlalu, dan setelah ngelewatinnya kita bisa ngerasain kepuasan yang lebih besar di akhir. Well, itulah perasaan yang akan kamu rasain ketika kamu punya tujuan hidup. Rintangan yang kamu alami di tengah perjalanannya justru bakalan jadi kenangan manis. Dan menariknya, justru kita lebih mudah mengingat masa-masa sulit dibandingkan masa-masa senang. Pas udah tua nanti, aku yakin banget bahwa kamu akan lebih ingat momen-momen ketika kamu mengalami rintangan, dibandingkan momen ketika aku lagi mencari kebahagiaan. Nikmati setiap momen yang kita jalanin. Meskipun punya tujuan akhir yang ingin dicapai itu penting, terlalu fokus sama tujuan bisa ngebuat kita kurang nikmatin momen yang kita jalanin selama proses meraihnya. Pada akhirnya, justru kita bisa malah ngerasa kurang puas. Jadi, selalu sempetin waktu buat kamu untuk mengambil napas dan mensyukuri setiap momen-momen yang terjadi setiap harinya. Coba deh, pas kamu habis makan, kamu mengucap syukur atas makananmu. Meskipun itu cuma nasi sama telur, ya at least hari ini kamu masih bisa makan sampai kenyang. Ketika banyak orang yang mungkin untuk makan aja susah. Coba syukuri aja hal-hal kecil kayak gitu. Jadi, ketika kamu menghadapi rintangan, kamu tetap bisa jadi bahagia on the short term dan puas dalam hidup on the long term. Stop mencari kebahagiaan dan syukuri yang kamu miliki. Habiskan waktu berkualitas dengan orang berkualitas. Untuk menjadi bahagia, kita juga sebaiknya menghabiskan waktu yang berkualitas dengan orang-orang yang berkualitas juga. Hubungan baik yang terjalin antara kita dan orang yang bersangkutan bisa ngehasilin suatu hal yang baik di masa depan. Entah itu peluang buat kerjasama, kesediaan mereka buat dimintain bantuan, atau bahkan kesempatan buat dikenalin sama kenalan mereka. Dan hal-hal tersebut, pada akhirnya, bisa ningkatin kepuasan hidup kita. Misalnya, coba ajak ngobrol orang yang kamu temui sehari-hari, bukan hanya sekedar bertegur sapa ya. Tanyain driver ojol mereka biasanya ambil order kemana aja, atau tanya kabar keluarganya. Ya, itu hal-hal kecil kan?
Nggak perlu mencari kebahagiaan karena kebahagiaan itu ada di sekelilingmu. Pola pikir fleksibel. Terakhir, untuk bisa bahagia sekaligus puas dengan hidup, pola pikir yang fleksibel juga penting. Pasti akan ada waktu ketika kita merasakan gagal, akan ada waktu ketika kita bakal mengalami bencana, dan akan ada waktu juga di mana ada banyak hal yang nggak terkontrol yang bakal mengganggu kita mencapai tujuan kita. Dan ini wajar banget. Sebagai manusia, kita nggak bisa mengontrol semua hal. Nah, saat kamu terkena kendala itu, kamu bisa nyoba untuk lihat lagi ke belakang dan mensyukuri hal-hal kecil yang bikin kamu bahagia. Jadi, kamu bisa tetap enjoy the process, tetap bersyukur, dan puas juga dengan apa yang kamu lakukan, meskipun tujuan kamu nggak tercapai. Sebaliknya, ketika tujuan kamu berhasil tercapai, coba juga buat evaluasi hal apa yang masih bisa diperbaiki atau ditingkatin dari diri kamu selama proses meraihnya. Dari situ, kamu bisa nentuin tujuan kamu yang berikutnya, dan bisa ngalamin kebahagiaan tanpa perlu mencari kebahagiaan. So, buat mencari kebahagiaan, temukanlah keseimbangan antara hal yang kamu enjoy lakukan dan tujuan besar yang bikin kamu ngerasa puas di masa depan. Tapi, selalu ingat bahwa mencari kebahagiaan itu kalau dijadiin tujuan utama, bakal jadi bumerang nantinya. Ingat aja bahwa kebahagiaan itu short term, kepuasan hidup itu long term, dan kita tetap bisa mendapatkan keduanya. So, enjoy the process, tetap santuy, dan nikmati perjalanan menuju tujuan jangka panjang kamu. Jadilah bijak dalam memanfaatkan waktu yang kamu punya saat ini buat ngelakuin hal-hal yang berarti